Pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Sesuai dengan PP nomor 86 tahun 2019, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Pada prinsipnya, pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahan kimia, biologi, dan fisik. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa adalah salah satu program prioritas nasional Badan POM, di samping program lainnya yaitu sekolah dengan PJAS aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas yang dilaksanakan di setiap daerah di seluruh Indonesia mulai tahun 2020. Khusus untuk program GKPD ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi Badan POM untuk mencapai tujuan tersebut adalah memperkuat kapasitas SDM yang ada di desa, diantaranya melalui pelatihan kader desa untuk menjadi agen keamanan pangan di desa. Balai Besar POM di Denpasar melaksanakan program dengan mengintervensi desa yang ada di Bali. Sampai saat ini telah terbentuk 375 orang kader di seluruh Bali dan 1.250 orang komunitas. Jumlah ini tentunya masih harus terus ditingkatkan. Dan untuk tahun 2023, di Kabupaten Klungkung telah dibentuk 106 kader keamanan pangan di 7 desa yang diintervensi dan ada 350 orang komunitas yang terdiri dari pedagang atau retail, pelaku usaha UMKM, komunitas PKK, Karang Taruna, sekolah, industri pangan, rumah tangga, dan lain-lain yang telah dilatih dan diberikan pemahaman terkait keamanan pangan dan sudah banyak dibantu dengan kolaborasi dan sinergi bersama Dinas PTSP dan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin edar PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga. Melalui kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa ini, BPOM mencoba untuk memberi pemahaman kepada masyarakat melalui beberapa kelompok komunitas yang paling menyentuh pada penyajian bahan pangan. Sehingga kedepannya mereka bisa menerapkan dan menularkan ilmu yang didapat pada desa lainnya.
Keberhasilan kegiatan ini tak lepas dari peran serta dan dukungan dari seluruh masyarakat desa. Adapun tujuan dari Gerakan Keamanan Pangan Desa adalah meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, memperkuat ekonomi desa melalui program keamanan pangan desa. Output kegiatan ini diharapkan memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, terpaparnya komunitas desa terkait keamanan pangan, mempunyai dokumen rencana program keamanan pangan mandiri dari tiap-tiap desa. Tahapan dalam GKPD adalah advokasi kelembagaan desa, pelatihan kader keamanan pangan desa, BIMTEK komunitas fasilitas intensifikasi keamanan pangan, Monep keamanan pangan, dan terakhir lomba desa pangan aman. Desa yang diintervensi GKPD terdapat 7 desa tahun ini, di antaranya 7 desa tersebut adalah Desa Aan Kecamatan Banjarangkan, Desa Besan Kecamatan Dawan, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Desa Manduang, Kecamatan Klungkung, Desa Penyukutan, Kecamatan Nusa Penida, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida. Ya, Bebeki, Banjar Bali Quiz kali ini dalam acara Gebiar Keamanan Pangan Desa yang dikemas dalam bentuk Banjar Bali Quiz, dapat disimak bagaimana para kader menjawab pertanyaan kuis serta mengekspresikan diri dalam bentuk yel-yel keamanan pangan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Bebeki, Banjar Bali Quiz, Bali TV, matahari dari Bali. Trio G-Boy, Tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis buat. Bebekam, Cantik, sehat, kuat, alami. Santi, Om Santi, 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 Om. Raja Quiz, Hei penonton, kita pantun yuk. Ayo, mari digiling menjadi beras. Cakep. Beras di lumbung tinggal segelas. Cakep. Mari kita menjadi konsumen yang cerdas. Cakep. Dengan memilih pangan yang berkualitas. Cakep.
keamanan pangan desa. Hari ini datang untuk kuis BBI yang ada di Bali TV. Matahari dari Bali, didukung Balai POM Bali. Ingat 5 kunci pangan, beli pangan aman, bebas pengawet sepewarna. Simpan bahan pangan, jauh dari bahaya saat kimia. Siapkan pangan dengan seksama. Lanjut, sajikan pangan tertutup, terhindar dari bakteri dan mikroba. Selalu bersih, pangan aman, sehat dan bahagia. Agar masyarakat cerdas kuat. BPOM memang mungkin masyarakat desa diberi BPOM memang keren, masyarakat desa diberi pangannya aman dan bersih. Mari semua cegah pangan dari cemaran fisik, biologis, kimia. Samadum. Yeay! Sadurung kiu-kiu, elingangge, ceklik ka. Perhatikan cek kemasan, L, jangan lupa cek label, I, jangan lupa izin edar, K, cek tanggal kadaluarsa. BPOM, Selalu di hati. Desa Geger. Jaya, jaya, jaya. Kita dari kader desa, kader keamanan pangan. Kesini untuk berlomba, semangat kita membara. Jaga aman pangan kita, dan selalu cek kimia. Cek kemasan, cek labelnya, dan kadaluarsa. Mari kita semua jaga makanan kita, jaga dari bahaya kimia, juga biologis dan bahan lainnya. Kader bertugas mengingatkan untuk menjaga keamanan pangan kita untuk masa depan lebih cemerlang, kuat dan sejahtera. Kandungan tinta dengan logam berat timbal pada kertas koran termasuk bahaya. Baik, Manduang. Kimia. Kimia, benar. Om Swastiastu Bari. Apa kabarnya Bu? Astungkara sehat. Sehat selalu, nge. Bu, ini kita melakukan lagi nih Gerakan Keamanan Pangan Desa tahun 2023. Kemudian Klungkung dipilih sebagai tempat diselenggarakannya Gerakan Keamanan Pangan Desa Niki sendiri. Ada alasannya Bu, kenapa memilih Klungkung Bu? Iya. Tentu ya kita ada alasannya kenapa memilih Klungkung. Ini programnya Gerakan Keamanan Pangan Desa ini kita mulai tahun 2014 ya. Sudah beberapa kabupaten juga kita pilih sebagai lokus. Nah,
kita kan pasti evaluasi berapa jumlah desa, berapa yang kita bisa intervensi, karena setiap tahun kita hanya bisa 6 sampai 7 desa. Yeah. Jadi tahun-tahun sebelumnya 6 desa, tahun ini 7 desa, 1 diantaranya desa stunting. Jadi kenapa kita pilih Kelungkung? Ya tentu karena cakupan intervensinya memang harus dilakukan di Kelungkung gitu. Yeah. Jadi kalau tadi seperti saya laporkan baru 12,3% ya. Ada 59 desa dan kelurahan itu baru 10 kita intervensi. Jadi baru 12,5%. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa kita lanjutkan lagi. Berarti ada goals yang diharapkan dengan penyelenggaraan Gerakan Keamanan Pangan Desa ini, Bu? Gerakan Keamanan Pangan Desa ini merupakan program prioritas nasional Badan POM. Yeah. Jadi kenapa? Karena memang kita masih banyak menemukan produk-produk obat makanan khususnya yang tidak memenuhi syarat. Dan ini biasanya juga diproduksi oleh industri rumah tangga pangan. Jadi karena pemahamannya, awareness-nya yang kurang terkait keamanan pangan. Jadi kenapa Badan POM itu sampai ke desa, masuk ke desa. Yeah. Jadi sering juga ada kasus keracunan, KLB, keamanan terkait kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa, keracunan pangan. Jadi ini menjadi evaluasinya Badan POM sehingga berbasis komunitas kita mengajak berkolaborasi dengan komunitas yang ada di desa, di sekolah, di pasar. Jadi itu program prioritas nasional. Dan di sini kan kita dibentuk tim keamanan pangan desa, kader keamanan pangan desa. Nah ini yang di komunitasnya masing-masing telah edukasi, jadi membantu perpanjangan tangan Badan POM ke desa-desa. Jadi itu programnya kenapa kita sampai melakukan di desa. Ini bisa dikatakan edukasi, sosialisasi melalui kader dan komunitas ini sendiri, Bu. Betul. Jadi harapannya masyarakat desa secara mandiri bisa menuju keamanan pangan di desa. Jadi karena di akhir program nanti kami juga akan ada lomba desa pangan aman seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan dari Kelungkung nih, dari 7 desa yang kita intervensi, mudah-mudahan ada 1 sebagai calon ya, mudah-mudahan di nominator di tingkat nasional dan juga bisa menjadi juara. Karena kalau Pasar Aman tahun ini kita dapat juara 1 pasar yang di Denpasar di tingkat nasional. Jadi pasar Sidi Merto. Mudah-mudahan pasar yang di Kelungkung juga pasar Anyar. Galiran. Nah, tahun ini kita pasar Galiran. Mudah-mudahan pasar Galiran, sekolah juga ya. Kemarin juga sekolah SD 2 Nongan Karangasem yang tahun ini masuk juga jadi juara nasional. Mudah-mudahan dari Kelungkung ya, jangan kalah ya. Desa, sekolah, dan pasar kita ikut lombakan di tingkat nasional. Bisa dikatakan ini prestasi yang ditorehkan oleh Bali ini sendiri menjadi influence bagi daerah-daerah lainnya, termasuk juga di Kelungkung Niki sendiri, Bu? Iya benar. Harapannya? Harapannya tentu dari Kelungkung nanti ada calon-calon nominator di tingkat nasional yang bisa menjadi motivasi untuk desa-desa, pasar-pasar, sekolah-sekolah lainnya. Ya tentu ini kerjasama dengan Bali TV ya, bisa ditonton oleh seluruh masyarakat tidak hanya di Bali dan di luar, ya bisa memotivasi, bisa nanti menginspirasi desa-desa lainnya untuk replikasi program ini. Karena tadi kan terbatas, dari Badan POM hanya setahun hanya 7 dan itu pun tahun depan masih kemungkinan masih bisa di Kelungkung enggak ya, kami evaluasi kembali dan pastilah ada di kabupaten lain pasti ya, enggak mungkin di Kelungkung semua. Jadi mudah-mudahan aja juga ada, masih ada di Kelungkung. Astungkara. Ini salah satu juga edukasi kepada atau sosialisasi kepada masyarakat melalui kader dan komunitas betapa pentingnya pengetahuan tentang keamanan pangan ini sendiri, Bu ya. Desa yang menjadi terbaik setelah monitoring dan evaluasi adalah Desa Dawan Kelod. Dengan semangat yang tinggi, desa ini tidak hanya dapat mengembangkan usaha UMKM untuk memperoleh izin edar PIRT Pangan Industri Rumah Tangga. Di samping itu, Desa Dawan Kelod mempunyai beberapa inovasi yang sangat mendukung kegiatan keamanan pangan desa, di antaranya melaksanakan fasilitas kegiatan rutin dengan melakukan sampling dan menguji makanan yang dijual oleh warung-warung. Apabila aman, diberikan stiker keamanan pangan.
bersyukur bahwa beliau mau memberi pengarahan bagaimana caranya dan mana yang boleh dipakai, mana yang tidak, begitu. Nah, masalah penjualan itu meningkat atau tidak itu biasa, karena ada hari-hari tertentu. Misalnya kalau pasaran lagi rame, ya rame bagus, mungkin saya bisa membuatnya lebih banyak lagi. Kalau musim sepi kayak sekarang, ya sedikit gitu. Inovasi lainnya berupa gerakan masyarakat sadar pangan aman dengan memutarkan audio keamanan pangan serta senam keamanan pangan. Ada 555, 5 kunci keamanan pangan. Ada keluarga berjaga, terjaga dari mara kuman. Ingatlah selalu 5 kuncinya. Pertama harus plastik, sebelum masak ingat cuci tangan. Kedua pastikan pangan mentah dan matang agar tak tercemar. Ketiga masak dengan saus agar aman untuk dikonsumsi. Keempat jaga pangan pada suhu aman. Kelima pakai air dan bahan yang aman. Pengolahan sampah juga menjadi fokus dari Desa Dawan Klod dalam pengelolaannya untuk diubah menjadi pupuk. Karena desa ini percaya dengan pengolahan sampah yang tepat guna dan berhasil guna akan meningkatkan keamanan pangan, yaitu menghindari cemaran biologis. Masih banyak inovasi-inovasi lainnya. Semangat keamanan pangan senantiasa tergambar dari desa yang diintervensi. Keamanan pangan, tanggung jawab kita bersama. Pangan aman, masyarakat sehat. Jadi kebetulan Desa Dawan Klod ini mendapatkan intervensi dari Badan POM selama setahun. Kita diintervensi, dan dari intervensi kita membentuk kader keamanan pangan. Kemudian kita juga sudah membentuk komunitas-komunitas. Jadi lewat bintek-bintek yang sudah didapatkan, kami melaksanakan program aksi baik ke warung, ke kantin, ke minimarket, termasuk juga ke UMKM yang ada di wilayah Desa Dawan Klod. Jadi kader-kader dan komunitas yang dibentuk sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan melaksanakan pembinaan-pembinaan kepada seluruh UMKM yang ada. Dan dari pembinaan yang dilakukan diharapkan produk-produk UMKM, produk-produk makanan yang dipasarkan baik di warung maupun di kantin-kantin sekolah, dan produksi-produksi yang dihasilkan oleh UMKM di wilayah Desa Dawan Klod bisa bebas dari bahan-bahan yang berbahaya, baik pewarna maupun pengawet yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dari intervensi yang sudah dilakukan, tanggapan dari pelaku-pelaku UMKM, tanggapan dari pelaku-pelaku usaha baik warung maupun makanan-makanan ringan yang ada di wilayah kami sangat positif, karena bagaimanapun ketika mereka memanfaatkan produk dari produk-produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya, jelas dari sisi pasaran juga tidak akan mendapatkan tempat di hati konsumen. Jadi pelaku-pelaku UMKM sangat berterima kasih atas pembinaan yang sudah kita lakukan. Harapan kami kegiatan ini dapat berkelanjutan, walaupun di pemerintah desa sendiri sudah
secara mandiri akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari hasil intervensi dari BPOM, tetapi dari sisi pengawasan kami tetap berharap BPOM tetap melaksanakan pendampingan dari kegiatan dimaksud, sehingga kader-kader yang kami bentuk dan komunitas yang ada tetap melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai dengan arahan-arahan dari BPOM.